Naka dan Rangga, Bapak Tokoh Masyarakat Haji Muhammad Fatoni dan Bapak Ruspito. Yang saya hormati Ketua Komite SMP Negeri 3 Air Gegas. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Air Gegas. Yang saya hormati tamu undangan, pelatih FSB dan Ketua Irmas, serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Air Gegas. 3 Air Gegas. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang. Selanjutnya, saya selaku pembawa acara akan membacakan pembukaan, yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Air Gegas, yang ketiga penyampaian sosialisasi dari Bapak Ahmad Sumartono, yang kelima penyampaian audiensi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Air Gegas, dan yang terakhir adalah penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan di mana sebelumnya memulai acara sosialisasi ini kita alangkah lebih baiknya membuka acara dengan basmalah. Yang saya hormati para tamu undangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Air Gegas beserta siswa-siswi di luar yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini Jumat, hari rayanya orang Muslim, kita bisa berkumpul di SMP Negeri 3 Air Gegas. Ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi 7 aset modal sekolah. Ya. Satu itu ada juga 1 orang, SMP Bencar 1 orang, Kecamatan Air Gegas, SD Bencar 1 orang, dan SD Kelida Puskesmas langsung. Ya, itu untuk Puskesmas. Sedangkan dengan SSB juga alhamdulillah kita sangat bekerja sama dengan baik. Masing-masing juga kita juga punya pembelajaran itu dipusatkan memang ke peserta didiknya, Bapak Ibu, ya. Itu dia ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bahwa sedang, pintar, pokok HMB dianggap sama. Nah, untuk kurikulum merdeka ini nanti di kelasnya itu guru-guru ke anak-anak perlakuannya berbeda. Jadi materi yang diberi ke anak-anaknya itu berbeda, tapi tujuan pembelajaran harus tercapai. Dan cara belajar anak-anaknya pun kan di kelas berbeda-beda. Ada yang dia ngelihat langsung, kan? Keterbatasan juga, ya. Kita semua punya keterbatasan, tapi kalau kita saling mendukung semuanya, alhamdulillah. Malah jadi ini dia, kan? Memang di situ hobi dia, di situ prestasi dia. Masa kita ngelarang-ngelarang, kan? Nah, dia di luar sekolah. Kalau SD kemarin, SD Erbara itu pas hari kemarin itu salah satu tugas Bu Uis di guru penggerak juga Pak Ahmad, ya, yang mereka jalan-jalan ke dinas arsip. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, alhamdulillah. Ya, tapi saya berusaha untuk menikmati, saya berusaha untuk mensyukuri karena ini adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Nah, di hari ini, ya, di hari ini
manusia kita yang ada di desa itu menurun Bapak Ibu. Kita harapkan untuk manusia yang ada di desa masing-masing itu ya berkualitas ya, sehingga untuk memajukan desa ya saya rasa semua sama. Kalau kades BPD itu pengennya desanya unggul gitu ya. Nah, yang saya sampaikan di sini nanti tentang pengelolaan sumber daya ini sebenarnya bukan di asik lagi Bapak rasa yang di desa, yang di BPD mungkin ketika keluar pelatihan-pelatihan ini materi sudah ada gitu ya. Tinggal saya hanya mengingatkan ya, saya hanya menyentuh lagi yuk apa yang mau kita lakukan nantinya. Dan kalau saya sampaikan ini saya fokusnya pada sekolah gitu ya. Nah kalau misalnya ada yang mau diambil di komunitasnya masing-masing ya, misalnya di Puskesmas atau di Polsek gitu ya, atau di Irmas bahkan ya. Nah ini juga ada anak-anak OSIS, makanya saya minta sahabat selaku pembina OSIS ada anak OSIS biar mereka juga berpikir. Karena Bapak Ibu pembelajaran sekarang ini kita ditekankan bahwa siswa itu harus memiliki jiwa kepemimpinan murid ya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini anak-anak terlibat, dia tidak hanya mendengarkan ya, dia tidak hanya membaca buku saja, tapi ada yang dilakukan untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah alhamdulillah sekarang pembina OSIS ini ada berarti mereka bergerak Bapak Ibu ya, mereka bergerak. Kepemimpinan murid ini yang digaung-gaungkan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan kita ya. Nah itu kalau saja di sekolah ada OSIS, kalau di kelas juga bisa Bapak Ibu. Pembelajaran juga harus berkepemimpinan murid. Jadi tidak teacher center ya, tidak berpusat pada guru saja, tapi anaknya yang banyak melakukan. Kalau tadi disinggung Pak Fauzi ada guru itu yang mengajak outing kelas ya, itu dukung saja Bapak Ibu. Tapi tetap yang dipertimbangkan, kita pertimbangkan aset modal yang ada di sekolah gitu ya Bapak Ibu ya. Itu aja sebagai pengantar. Kemudian yang serentak gitu, serentak artinya sama-sama, maka Indonesia ini akan berlayar gitu ya. Tapi kalau seandainya ada hal besar tapi tidak dilakukan serentak ya gimana, tidak bisa juga. Jadi harus bersama-sama ya. Nah kemudian berprestasi, kita tetap mendukung berprestasi baik di akademik maupun di non akademik ya, walaupun tadi disampaikan non akademik lebih muncul dibandingkan akademik. Nah ini harapannya nanti ke depan bisa ke arah sana. Kemudian berwawasan lingkungan ya, di sekolah kita kan sudah melakukan penghijauan mendiantarkan kepada siswa-siswanya memikirkan apa yang mereka lakukan, tapi tetap terbimbing, tapi tetap bertanggung jawab ya apa yang mereka lakukan. Jadi kalau seandainya ada miring sedikit diluruskan ya, tapi kalau keinginannya itu positif kita dukung Bapak Ibu, kita dukung ya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini yang juga digaung-gaungkan profil pelajar Pancasila, diharapkan anak-anak kita yang memiliki karakter 6 karakter ini ya, ada beriman dan bertakwa ya, kita selipkan sisi-sisi religiusnya ya, kemudian sisi-sisi kesopanannya, sisi kesantunannya ya, ada program 3S salam sapa, kemudian berkebinekaan berbasis aset atau kekuatan ya. Nah nanti ada pendekatan komunitas, kita lihat pendekatan berbasis kekurangan. Pendekatan berbasis kekurangan ini Bapak Ibu dalam melaksanakan program dan kegiatannya selalu banyak ngeluh ya, selalu banyak kurangnya. Kita tidak ada ini, kita tidak ada itu, gimana mau menjalankan? Itu yang berbasis kekurangan. Jadi kurang terus, terganggu terus ya. Kemudian kayaknya ini tidak baik ya. Nah itu berbasis yang kekurangan, banyak ngeluhnya. Jadi arahnya ke arah negatif. Jadi kalau pribadi Bapak Ibu itu menghadapi sebuah permasalahan atau melakukan kegiatan, ada yang hal yang seperti itu tidak jadi ya. Nah kalau di sekolah itu mengeluh banyak fasilitas yang tidak berfungsi ya, buku ajar yang tidak lengkap, hanya buku paket saja yang diandalkan. Kemudian sekolah ini ada lanjutnya yang tidak memiliki laboratorium, itu selalu berbasis kekurangan ya. Kalau di desa saya nggak tahu apa yang kurangnya ya, apa yang lebihnya. Nah kekurangan ini memiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya tujuan yang juga terlibat. Termasuk hari ini Pak ya,
Nah ketika penjemputan anak nggak ada, kita manfaatkan wali murid untuk membantu kita, karena kita juga ada rombongan saya berangkat itu ada plan A dan plan B. Jadi bukan plan A plan B, bukan plan lebih B ya, ada plan A, ada plan dialog berkelanjutan dan partisipasi anggota masyarakat. Ini sudah kita lakukan. Nah ini harapannya ke depan kita bisa berkomunikasi. Jadi kalau seandainya kami ke daerah Rangga, kami ke daerah Nangka gitu ya, nah kenalkan kami ke orang-orang yang kira-kira punya pemikiran untuk memajukan pendidikan. Jadi biar kami rangkul ya, kita mau lakukan apa. Yang kedua, menumbuhkan komitmen terhadap tempat. Nah ini khususnya Bapak Ibu guru ya, bahwa kita sadar kita diamanahkan di sini sebagai guru SMP Negeri 3 Arigas. Ya fokuslah di sekolah kita, ya fokuslah sekolah kita. Tapi kalau seandainya ada pertimbangan-pertimbangan lain, kalau saya itu memaksimalkan, kalau 100% itu mungkin 95%-nya itu semuanya ada di sekolah sini kesibukannya, ya 5%-nya kadang rumah pun agak terbengkalai karena kebetulan rumah juga bekerja sebagai guru SMK juga, punya kesibukan juga. Jadi bisa kita lah mengatur waktunya biar yang di rumah terkendali dan di sekolah juga berjalan dengan baik. Ya desa ya kita ke desa, ya saling berkoneksi kemudian berkolaborasi. Ya, makanya kami mengundang. Bahkan kalau seandainya nanti ada pameran atau bazar yang bisa mengundang Bapak Ibu ke sini untuk hadir ya. Tapi itu tidak bisa dilakukan hanya sendiri Pak Fauzi ataupun saya gitu ya. Kita sama-sama. Yang ketiga, mengenal dirinya sendiri dan membangun aset yang ada. Potensinya dikenali Bapak Ibu, kemudian bangun aset yang sudah ada. Kemudian membentuk masa depan. Kita mau ngapain sekolahnya? Ya, sekolahnya mau ngapa? Mau dibuat seperti apa? Kalau tidak ada berpikiran ini kaitannya dengan kekuasaan dan kebijakan, ada yang ada di desa, ada yang di dewan, ada yang di kecamatan ya. Apa yang bisa diberi dukungan kepada kita? Kaitannya pertama pada kebijakannya. Ya. Kemudian modal yang keempat itu modal agama. Yang modal agama itu bisa dimanfaatkan, misalnya ada ustadz-ustadz yang bisa dimasukkan ke dalam sekolah, ya penceramah-penceramah itu silakan dimasukkan menjadi narasumber untuk memperkuat ya sisi-sisi religiusnya. Kemudian budaya, kalau kemarin baru-baru ini ada telur suruju gitu ya, itu bagian dari budaya. Ya, nah itu bisa diperkenalkan ke anak-anak seperti apa. Ada budaya yang lain juga bisa diperkenalkan ke siswa-siswa kita. Kemudian ini ada modal fisik, ya, modal finansial atau keuangan. Keuangan tidak hanya mengharap dan bos saja, ya, tapi bisa dikelola. Kalau yang sekarang kan ada bagian-bagiannya, ada infak setiap hari Jumat, ada yang tadi yang sudah dimulai penanaman sawit ya di awal. Ya, kemudian ada koperasi yang bisa membantu keuangan kita. Nah, nanti ini gitu ya, saya juga belum kenal dengan bapak-bapak yang di sini kan, saya juga pengen kenalan siapa sebenarnya sosok-sosoknya yang selama ini hanya tahu lewat saja. Kemudian nanti kita saling bersinggungan. Silakan Bapak Bu Desi nanti dibagikan ya. Nah, ini program kegiatan SMP 3 Arigas programnya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Nasional, bahwa besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di atas Anda ya. Kemudian perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dari dan berakhir dari guru. Gurunya harus memang bergerak. Kemudian jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah bersama. Itu Pak Nadiem Makarim. Oke, untuk audiensi untuk presentasi saya rasa sudah saya sampaikan. Bagaimana tinggal kita tanya jawab dan audiensi yang nanti bisa disampaikan. Mas Tono atas materi yang sudah disampaikan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi ST selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Arigas. Kepada Bapak Fauzi dipersilakan. Ya, terima kasih. Ya, ada sedikit lupa nih, kekuatan kita kan di futsal kan pramuka. Di kita jangan cak-cak dan ambil poli. Apa masalah mungkin tidak ada, tetapi kami mengapresiasi karena upaya ada langkah-langkah beberapa hal di pemerintah desa yang mudah-mudahan nanti akan terrealisasi dari SMP, karena saya melihat SMP ini tidak ada lapangan bola biasanya seperti itu, tapi Kami sebagai masyarakat di wilayah yang lain
dari paparan yang telah kami dengarkan, memang sebenarnya ada keputusasaan kami sebagai masyarakat, karena tidak pernah kita buka acara seperti ini. Jadi kalau bahasa rindu dan hidup juga, walaupun pertemuan kadang-kadang kita berarti ya, kadang-kadang kita banyak komitmen yang harus kita laksanakan, tapi kadang-kadang meleset, tidak terlaksana. Tapi dengan adanya pertemuan seperti ini, ada semangat kembali, di mana Pak Kepala Sekolah memaparkan keberhasilannya, di mana kami cuma mendengar gawangan dari luar, tidak bisa untuk kesini nanya gimana ya kemajuan. Karena dari lubuk hati yang paling dalam untuk SMP ini memang pertaruhan lah, bukan atas nama itu, nama masyarakat juga seperti waktu itu. Cuma tetaplah bahagia, tetaplah bangga dengan SMP ini, walaupun memang bangga, harus dibanggakan, karena kami merasa SMP 3 nya punya nama lah di selatan, jadi tidak meragukan lagi lah. Dalam hal ini yang telah ku dengar pada pagi hari ini, ternyata SMP ini bukan hanya milik Aibare Pak, yang dari Nangka ke kawan-kawan. Jadi dari Ranggas tuh punya SMP ini, jadi Pak kita sama-sama yang ngelolanya. Aibare punya tempat pemain dari Ranggas ke Nangka, ternyata kan gitu. Jadi tanpa Aibare, tanpa Ranggas ke Nangka, tidak ada futsalnya Aibare SMP Negeri Aibare. Ternyata pada pagi hari ini aku sangat baru merasakan sekali, bukan milik siapa-siapa, milik 3 desa nih. Nah, kita yang akan memperjuangkan SMP Negeri 3 ini, 3 desa ini. Kalau Aibare sampai ke Timbai, ke Tunggal, nah, jadi kalau tanpa mereka juga udah dari Tunggal, dari Timbai kan, yang anak berprestasi itu, nah itu jadi bukan Aibare cuma wadah nah, sekarang. Insya Allah ke depan ada juga dari Aibare ini. Tapi dalam hal ini karena kami yang dekat nih, Bapak yang dari Nangka nih, Pak Pengurus, minta maaf. Bukan lebih karena kami lebih dekat, mungkin agak tersenggol, kan? Agak terusik dengan hal-hal seperti ini. Jadi kami dari masyarakat Aibare sendiri pada dasarnya sangat-sangat mendukung. Insya Allah kalau di Aibare ini akan dikasih Allah rahmat pendukung seluruh masyarakat. Banyak event-event yang telah kami buat di kampung semenjak COVID baru mulai ini Pak, termasuk masjid, termasuk dari perangkat desa. Kita berbaur dengan masyarakat lagi tentang pembangunan desa, baik di sektor ekonomi, agama, atau pendidikan seperti ini. Cuma tadi sebelum masuk ngobrol dengan Kepala Sekolah termasuk SD, rasanya ada milik kami ada, karena tidak ada pertemuan bersama kami tokoh masyarakat ataupun stakeholder. Dan SMP ini kalau tidak ada stakeholder, tidak ada yang pendukung dari luar, mana bisa menjadi juga kan? Nah seperti pagi ini lah bincang-bincang dengan Bapak Tito Hospital ini luar biasa, luar biasa. Dari bapaknya kemarin luar biasa. Salah yang menghadapi Bapak Haji saya minta izin. Sebelum kami ngomong minta, dia kasih dulu. Nah, mungkin kalau ada perjuangan dari Bapak itu juga di tanah ini, SMP ini mungkin tidak jadi waktu itu. Jadi sampai sekarang ini kebetulan ketemu dengan ahli waris nih, dia menyatakan bisa, insya Allah sampai habis, insya Allah. Alhamdulillah, aku sangat pada pagi hari ini sangat bahagia sekali. Memang dari awal kalau gitu kata bapaknya kan almarhum, ditambahan lagi. Nah, nanti mungkin sebagaimana yang pengalaman kami di masjid, ada beberapa warga yang menghibahkan berupa tanah, berupa rumah, berupa mobil. Nah itu dibuatlah keabsahannya melalui pemerintah desa, disaksikan oleh pihak-pihak tertentu yang berhak menyaksikan hal ini, terutama dari pada keluarga nanti untuk tadi kembali disahkan surat itunya, apakah hibah apa itu satu macam itu, ada hibah dengan apa dengan. Nah kemudian karena kami juga sekarang ini